Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fatoni dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah tugas psikologi pendidikan yang berupa PPT yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Sebelum kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari proses belajar dan hasil belajar tersebut. Ya, yang pertama yaitu proses belajar mengajar, yaitu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam konteks ini, interaksi antara guru, siswa, metode pengajaran, kurikulum, dan lingkungan itu sangat penting. Yang selanjutnya adalah hasil belajar. Hasil belajar ini merujuk pada pencapaian yang diperoleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Nah, hal ini itu mencakup dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dapat diukur melalui evaluasi. Selanjutnya itu proses dan hasil belajar itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal itu merupakan sebuah elemen yang berasal dari dalam individu yang belajar. Nah, beberapa aspek penting dari faktor internal itu meliputi yaitu kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis yaitu kondisi kesehatan fisik dan fungsi panca indera yang sangat memengaruhi kemampuan belajar. Nah, individu yang sehat cenderung lebih mampu menyerap informasi dibanding mereka yang sakit atau memiliki gangguan fisik. Nah, selanjutnya yaitu kondisi fisiologis ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu diantaranya yang pertama yaitu tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan itu berupa IQ dan kemampuan kognitif memengaruhi cara individu belajar dan memahami materi. Nah, setiap individu itu memiliki IQ masing-masing dan kemampuan kognitif masing-masing. Selanjutnya adalah sikap. Sikap positif terhadap pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Di balik itu, sementara sikap negatif itu dapat menghambatnya. Nah, selanjutnya ada minat. Minat atau ketertarikan terhadap materi pelajaran itu sangat penting untuk menjaga perhatian dan keterlibatan dalam proses belajar. Dan yang selanjutnya itu motivasi. Motivasi ini sangat berperan besar dalam mendorong individu untuk belajar dan mencapai tujuan akademis. Nah, dan yang terakhir adalah bakat. Bakat atau kemampuan alami dalam suatu bidang itu dapat mempermudah proses belajar. Dan setiap individu itu memiliki bakatnya masing-masing. Nah, habis selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah elemen yang berasal dari lingkungan luar individu. Nah, faktor eksternal itu memiliki komponen utama, yaitu yang pertama lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini mencakup berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan masyarakat. Lingkungan sosial yang positif dapat mendukung proses belajar mengajar. Sementara di balik itu, lingkungan sosial yang negatif dapat menghambat proses belajar mengajar. Selanjutnya ada metode pengajaran. Metode pengajaran yaitu cara pengajaran yang dilakukan oleh guru, itu yang sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa. Nah, setiap guru itu pasti memiliki metodenya masing-masing. Nah, metode yang menarik dan sesuai dengan gaya belajar siswa dapat meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya yaitu beberapa komponen utama dari faktor eksternal, yaitu yang pertama kurikulum. Kurikulum yang relevan dan terstruktur dengan baik dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Sementara itu, di balik itu, kurikulum yang tidak relevan atau tidak terstruktur dengan baik dapat menghambat siswa untuk memahami materi dengan lebih baik. Yang selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana-prasarana ini yaitu fasilitas fisik seperti ruang kelas, alat bantu pengajar, dan media pembelajaran itu juga berkontribusi pada efektivitas proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar, sangat kompleks dan saling berinteraksi. Memahami latar belakang
dari faktor-faktor ini membantu pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif serta mendukung siswa dalam mencapai potensi terbaik mereka. Nah, dengan memperhatikan faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal, diharapkan proses pendidikan dapat berjalan lebih optimal. Dengan dibacakannya kesimpulan tadi, berakhirlah sesi materi pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan permohonan maaf saya atas perbuatan, perkataan maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahumma baik. Wallahumma baik. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.